Balik lagi di Janjian Nongkrong barengan Yudi Reven. Sobat Nongkrong masih di Third Space Signature. Dan kita akan bertemu dengan idola masa remaja kita. Idola masa remaja, lagu-lagunya menemani kita ketika patah hati, pas senang, apalagi pas bulan September. Ya bener ya, ada. Oke, siapa lagi kalau bukan Manik Laluna. Yeay. Teteh kemana, Mang? Alhamdulillah. Kok manggilnya Teteh sih? Kita kan Aslina teh dari dulu sampai sekarang tetepnya awet muda. Masa Sing sih? atuh spill rahasianya skincare-nya apa? Aduh, bosannya kalau dengernya air wudhu terus ya. Air Itu wudhu udah tapi berapa? cina di RH jadi gitu. Di klinik mana gitu ya. Ya alhamdulillah pokoknya menjalani sajalah. Kalau kelihatan pun ya nggak apa-apa gitu kan. Menerima aja apa adanya. Tapi memang mungkin keuntungannya dari anak band tuh kayak gitu. Selalu tampak sepertinya tuh kayak seumur awet muda terus. Bener gitu. awet muda dari dulu. Mungkin yang berubah tampilan mungkin ya sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang suara tetep gitu ya. Apalagi aduh luar biasa. Dan sekarang ini Laluna ini lagi apa ya? Lagi di atas angin lagi nih. Aduh, setelah sekian lama lagu-lagunya bikin aduh bener ya pas ngedenger lagu Kau bukanlah yang terbaik gitu ya, bener ya. Oke, jadi bring back the memories. Teh, lagi sibuk apa sekarang Teh? Alhamdulillah ini lagi bangkit lagi tadi kalau dibilang sama Yudi ya. Itu adalah bangkit dari kubur kembali setelah hiatus 8 tahun. 8 tahun. Tapi 2023 mulai mencoba untuk tampil lagi gitu ya. Dikarenakan mungkin masa-masa pandemi itu juga membantu juga sih. Oh, oke. Membantu dalam artian kan waktu itu aku Produktif ya jadinya ya. terus kangen ya gitu. Dan memang ternyata sama manajemen kita yang kebetulan dipegang sama ya masih Laluna juga, Boyan, dia bilang sebenarnya sejak kita hiatus tawaran manggung itu tidak pernah berhenti. Oh ada. Cuman ya memang karena Maniknya ya anggaplah keluar gitu waktu itu sih. Bukan istirahat dulu tapi bener-bener aku tuh keluar gitu kan. Berhenti ya gitu. Tapi si akun Instagram tuh masih dihurungin gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini yang baru tahu adalah bener nih Teh Manik berarti out dari Laluna. Iya out dari Laluna. Cuman kan kalau orang lain tuh kayak RSD waktu itu bubar gitu ya. Itu pakai conference pers gitu, pers conference gitu kan. Nah kalau kita mah enggak, jadi emang ya udah gitu, keluar aja. Keluar aja gitu. Terus sekarang join lagi gitu. Nggak pakai embel-embel Laluna reunion gitu. Enggak. Udah kayak Rocket Rockers enggak. Oke, 8 tahun balik lagi. Itu gimana tuh maksudnya bikin karya lagi baru atau misalkan nge-repackage ya. Oke, lagu-lagu yang pernah dibawain. Nah, sebetulnya waktu itu tuh ketika kita kembali, aku juga bilang sama teman-teman, please kita kembali tapi santai ya guys gitu. Karena ya kita slow aja lah, nggak mau ada beban-beban. Kita harus bikin album, kita harus ini. Udahlah bikin aku seneng-seneng lagi dulu aja. Maksudnya bukan kita nggak seneng waktu itu gitu ya, tapi lebih ke waktu itu ada perubahan peran dari akunya sendiri secara pribadi. Menjadi seorang ibu, jadi istri dulu, jadi ibu. Itu kan butuh suatu hal yang ini ya, yang berat lah gitu. Tapi di samping itu juga itu yang bikin aku keluar waktu itu. Karena gini, kebayang gak sih? Ini baru loh aku cerita kayak gini ya. Hanya di Janjian Nongkrong. Di Janjian Nongkrong. Jadi kayak aku tuh dulu hobinya nyanyi gitu kan. Hobi nyanyi itu sebuah kesenangan. Ketika itu jadi sesuatu, bonus lah ya. Passion jadi uang itu kan sesuatu. Nah, tapi ketika itu lalu tidak membawa kesenangan buat aku juga jadi mikir 2 kali. Loh kok gue nggak happy ya ketika panggil untuk nih nyanyi gitu kan. Aduh capek anak-anak harus giwing aku teh angka 1000. Kalau manggung tuh capek gitu. Atau ketika mereka nggak bisa ikut, aku pergi sendiri gitu ya bersama teman-teman yang lain. Itu tuh juga kan ada perasaan deg-degan gak enak gitu loh, ninggalin bayi-bayi ini bergelimpangan gitu. Pokoknya peran-peran itu tuh bener-bener aku harus sadari dulu, dinikmati dulu apa segala macam. Maksudnya seneng kan dengan peran baru itu, tapi jadi gak seneng ke sisi yang lain gitu. Nah di situ aku merasa, kayaknya
gak gini juga, gitu. Oke. Aku juga pengen nyanyi itu seneng gitu. Terjawab berarti sekarang kenapa Manik Laluna keluar dari Laluna gitu ya? Itu karena itu. Walaupun sekarang juga ya nggak ada yang kaget juga sih. Ya. Oh ya mungkin kangen aja nggak yang karena akunya dulu nggak statement kalau aku tuh keluar. Gitu. Dan gitu. Kita juga nggak ada yang tahu gitu kan. Karena di Instagram juga aku tipis-tipis aja gitu kayak cuman thanks to bla tapi nggak bilang aku keluar gitu. Oh oke. Cuma ngucapin apresiasi aja gitu tanpa I'm out. Signing up gitu. Enggak. Dan mereka juga, maksudnya antara kami, aku dan 2 personil yang lain itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi nangis bener-bener yang waktu keluar juga, sorry ya guys, aku pengen keluar gitu ya. Ya udah, mereka juga, toh mereka pada awal bikin Laluna, mereka sendiri aja bilang, sebenarnya itu tuh jauh ya ketika aku umur masih 20 tahun loh. Mereka bilang, ketika mempunyai vokalis perempuan itu pasti ada satu masa di mana mereka tuh akan jadi ibu gitu. Jadi oh ya alhamdulillah ketika aku memutuskan untuk keluar pun mereka berbesar hati gitu. Dan pada saat itu juga aku pakai kerudung apa segala macam kan itu tuh ada kayak pergolakan batin apa segala macam gitu loh. Ada prosesnya ya dan ada waktunya juga. Benar. Oke. Terus Teh setelah itu kan Teh Manik juga sempat siaran juga. Benar. Nah, gimana waktu masuk ke dunia broadcasting nih? Wah, itu mah kayaknya justru ini ada cita-cita aku yang sebenarnya. Oh, ternyata jadi penyiar itu bukan jadi penyanyi. Bukan jadi penyanyi. Jadi penyiar. Geningan ya? Geningan. Jadi justru ibarat kata apa ya, kalau misalkan dulu tuh journaling atau dulu mah diary gitu ya. Itu resolusi aku setiap tahun ketika masa-masa remaja itu adalah menjadi penyiar tuh nomor 1 gitu. Oke. Makin lama makin gede waktu SMA melamar jadi penyiar. Yang asalnya mah jadi penyiar. Sekarang mah udah ada kayak ke arah harus melamar jadi penyiar gitu. Sampai akhirnya ya udah tiba-tiba terus gini. Ada temen aku, bukan temen sepupu, dia pengen banget juga, kita gila-gila radio lah pokoknya. Terus ada sebuah sekolah broadcasting dulu di Bandung, tahun 90-an gitu ya. Oke. Itu bikin kayak beasiswa sekolah broadcast gitu. Kang Zaihanan waktu itu namanya. Zaihanan, Mas Seri. Halo Kang Zaihanan. Iya benar Mas Seri. Jadi dia di koran kita bacanya, di koran. Ya ampun bener. Ya, iklan dibaca tuh ya gitu ya. Beasiswa gitu kan. Nah ketika kita tes, mencoba-coba gitu, justru sepupu aku yang ngantar ini nggak keterima beasiswanya. Jadi silakan aja kalau kamu mau lanjut silakan bayar gitu loh. Nah kalau yang dapat beasiswa itu aku. Oh Teh Maniknya justru. Yang nganter teh. Terus itu tuh kayak pemain sinetron gening sama iklan ya. Yang nganter yang keterima geningan. Nah, itu kejadian sama aku. Terus akhirnya ini waktu itu juga ternyata teh aku sekelas sama penyiar-penyiar hebat di masa itulah. Siapa aja? Claudia Lengke itu nggak sih? Odit, Os. Terus ada yang Ardan, aduh aku lupa namanya. Pokoknya mereka tuh akhirnya jadi aja. Nah berhubung aku mah zaman Eptanas. Eptanas. Eptanas ujian akhir ya dede-dede semua. Kalau nonton. Aku itu akhirnya dengan terpaksa nggak ikutan lagi, nggak lanjut. Jadi udahlah itu dipendam aja dulu. Akhirnya mah aku sibuk sekolah. Nah tapi akhirnya kan ya Allah mungkin pengennya aku jadi penyanyi dulu, jadi anak band. Dari situ justru si cita-cita yang awal malah kesampaian gitu. Awalnya juga jadi bintang tamu aja dulu gitu kayak bintang tamu penyiar tamu gitu loh. Dulu di Radio Os. Tapi yang denger malah Radio Rase. Udah gitu teman aku yang kebetulan sudah kerja di sana. Si Manik teh geningan seru oge ya kalau ini gitu. Karena kan image-nya tuh si Laluna manis lembut sweet gitu ya. Sweet. Gak mungkin deh gue babara katakan gitu ya. Babara katakan. Ternyata seru. Ya udah akhirnya malah training di Rase FM. Di Rase FM dulu. Zaman ada Ronald, kemudian Sita dan lain-lain lah ya. Di situ aku tapi cuma training selama 3 tahun tuh masih percobaan gitu, probation. Didengar lagi lah sama seseorang dari Hard Rock FM Bandung yang dulu ada penyiar, ada acara namanya Backstage. Jadi si penyiar utama yaitu Iwet Ramadan dulu. Iwet, oke. Dia yang jadi hostnya.
manggil tamu-tamu gitu, salah satunya aku. Ternyata lagi-lagi bilangnya seru gitu kan. Seru, dicoba lagi, taunya ada yang kedua, ada yang ketiga, akhirnya gimana kalau lo siaran aja di sini, kata PD-nya. Kebayangnya ketika itu mungkin, hiji seru, dua seru, tiga seru, iya mah seruna istiqomah ya. Iya bener, istiqomah, kamu teh manik. Ya udah akhirnya dipanggil. Dan karena kebetulan dirasa juga belum ada kontrak, ya udah akhirnya aku. Jadi first stationnya Teh Manik adalah Hard Rock. First station sebenarnya Rase sih kayaknya ya. Karena on air juga sebenarnya on di air Rase. juga. Gitu. Oke, berarti waktu Hard Rock ini solo siarannya atau tandem? Enggak, langsung tandem. Sama siapa waktu itu? Waktu itu awalnya adalah itu tadi sama Iwet, lanjut siaran sore itu sama Noni Putri atau ya? Noni Widisono. X99ers bukan dia? Bukan. Noni ini lanjut ke anchor di Trans Lalalala grup itu. Terus sama Chandra Ginting. Lalu Didan ME. Oh, sama Mang Didan. Tiga, karena lama-lama juga lumayan aku tuh sama mereka. Gitu. Berarti lama ya? Berapa lama di Hard Rock berarti? Di Hard Rock hampir 15 tahun ya kayaknya. Oh, wow, ternyata. Lama selama itu. Dari yang siaran sore, lanjut siaran pagi, langsung ganti partner siaran pagi tetap. Gitu. Alhamdulillah. Menurut Teh Manik, apa tantangannya sebagai penyanyi atau sebagai penyiar nih? Tantangannya sebenarnya agak beda. Waktu itu aku juga sempat bingung. Kayak di nyanyi itu aku karakternya beda, tapi di sini aku memang keluar aslinya banget gitu ya. Jadi waktu itu aku sempat bingung, apakah aku harus memilih di antara keduanya gitu ya. Tapi ternyata bisa kok dijalanin dua-duanya gitu. Sempat agak bingungnya paling ketika lalu dari siaran nambah lagi kerjaan itu nge-MC. Nge-MC, iya, Tour MC aku pernah dapet beberapa brand, dari mulai brand motor, brand susu anak. Wah itu tuh ini banget lah, jadi pengalaman aku banget. Tapi ternyata si penyiar ini, siaran dan MC ini jadi membawa ke penampilan kita juga di panggung. Jadi lebih komunikatif, talkative gitu kan. Setuju. Karena ada beberapa juga yang mungkin pentolan-pentolan band yang nggak bisa kayak sekomunikatif aku gitu. Iya, betul. Ya ada aja kan. Tapi waktu itu gimana cara baginya antara siaran, MC, Laluna gitu? Ya suka bentrok-bentrok juga sih. Pernah aku ada tour gitu ya, beberapa kota untuk MC, sampai akhirnya si Laluna menyoel aku lah si manajemen. Ini sekali iya tuh, mending MC wae. Oh nyanya. Ya adalah gitu-gitunya gitu kan, karena khawatirnya akan ada perpecahan atau apa gitu kan. Dan memang aku juga langsung kayak bangun ya pada saat itu teh, gue gini juga gara-gara bisa itu gara-gara Laluna gitu, ya kan? Kalau mungkin memang ada mungkin skill-skill atau potensi aku di situ, tapi kan kalau nggak Manik Laluna, mungkin waktu itu juga nggak dipanggil Hard Rock gitu kan. Karena ada Laluna itu ya. Iya benar. Jadi tong hilap gitu. Jangan melupakan sejarah. Betul. Bahkan ya Yud, jadi aku tuh ini sebuah kisah yang kadang-kadang suka aku sampein sama temen-temen yang muda gitu ya. Lu tuh ke Jakarta aja waktu itu ya. Karena gini, aku pernah mengorbankan, dan aku lupa ya, aku cerita nggak sama teman-teman Laluna. Cuman yang pasti aku ditawarin siaran pagi. Dan konon katanya nih partner aku yang waktu itu andai aku jadi sama dia, itu sekarang tuh kayak wow banget. Oh iya? Penghasilannya berdijit-dijit gitu ya dari siaran radio. Terus aku menghuleng gitu ya. Wah gila, kalau gue dulu kayak pindah, ya oke banget gitu ya. Mungkin akan seperti dia. Akan seperti dia. Tapi waktu itu aku benar-benar enggak, karena Laluna masih aktif gitu, dan aku juga masih mencintai siaran aku di Hard Rock FM gitu kan. Nah jadi waktu itu aku tuh ya salah satu keputusan yang sebenarnya kayaknya lumayan gitu ya, oke banget. Tapi aku singkirkan itu gitu. Nyesel nggak sih? Agak nyesel, jujur gitu ya. Karena semua yang tahu aku ditawarin itu tuh, wah kamu mah nangis gara kalau tahu sekarang. Ya misalnya di antara Jakarta Bandung ya, walau bagaimanapun Jakarta adalah pusat kota, ya capital city. Capital city, terus capital of our nation, betul, gitu ya. Ibu kota negara tuh ya, gini-gininya. Easy money kayaknya di sana. Easy money, dan karir tuh kayak akan cepat, apalagi di dunia kita ya gitu. Ya tapi
kalau mengambil hikmah lagi, ya mungkin aku juga nggak akan seperti sekarang gitu ya. Sekarang tuh yang dalam artian ya nggak tahu apa yang terjadi kalau di Jakarta mungkin. Iya. Teh, comeback lagi ke Laluna nih. Yes. Laluna udah ya aktif lagi, terus ketika Teteh misalnya udah mulai manggung sekarang gitu, terus melihat antusiasme ya yang nonton Laluna gitu masih on fire banget nih gitu ya. Gimana waktu itu pertama kali? Pertama kali jujur aku sangat excited banget. Excited tapi takut juga. Okay. Jujur aku takut loh. Jadi maksudnya aku udah lama nggak tampil gitu kan. Penampilan pertama kali Laluna setelah hiatus itu ada 2023. Oke. Acaranya Now Playing Fest. Kebetulan nggak terlalu bikin gemper karena ternyata memang temanya adalah Bandung Heroes. Jadi yang tampil itu reuni semua. Laluna, ada Serius, dan lain-lain lah ya. Itu cukup lumayan happy gitu ya. Nah, tapi aku tuh cuma latihan beberapa kali setelah pandemi pula dalam keadaan aku gede banget gitu perasaan aku ya. Udah karena kan baru itu ya, baru pandemi gitu kan gak bergerak. Itu lagu pertama, lagu kedua aku hayang muntang tahu. Gini pengen pegangan karena enggak pisan. Oh gitu? Aku tuh kayak aduh kasarnya mah ini kayak juga mau meninggoy gitu. Karena engap banget. Nah dari situ aku mulai rajin berolahraga. Aku lari apa segala macam. Nah di penampilan aku berikutnya alhamdulillah aku bisa loncatan. Gitu. Dan memang aku merasanya ya tadi ya kalau ditanya gimana gitu ya itu tuh emang takut banget karena udah lama nggak ini terus aku juga cukup mengamati ya perkembangan musik. Gila ya anak-anak sekarang tuh hebat-hebat menurut aku. Maksudnya dengan segala kondisi teknologi dan sebagainya itulah. Aku cukup wow gitu ya. Terus bagaimana mereka tuh bisa bersuara apa segala macam itu tuh hebat loh menurut aku di zaman kok kayaknya enggak deh gitu. Ini Teh Manik sama teman-teman Laluna nyangka nggak sih lagunya bakal se-everlasting ini? Walaupun sekarang tahun 2026 gitu ya, masih didengerin lah gitu, media sosial gitu. Kayaknya momennya tepat sih, momennya tepat karena secara kebetulan tahun-tahun ini semua orang kayak mengagung-agungkan 90s. Which is aku even cuman awalnya itu udah tahun 2000 ya, tapi orang selalu menganggap aku 90s gitu. Padahal mah ya memang mungkin karena aku juga sama teman-teman kadang-kadang kalau cover lagu kan lagu-lagu 90s gitu ya. Yang mungkin specifically Britpop, Indie Pop gitu ya. Swedish Pop. Nah jadi kayak masih ke bawah gitu. Kebetulan termasuk anakku sendiri juga sedang concern banget sama 90s. Dan dia bilang, Mom, you are so lucky katanya. Karena kamu teh hidup dan besar remaja itu di tahun 90. Dimana album-album keren dari band-band alternatif, pop, rock, apa segala macam itu tuh di situ gitu. Misalkan kayak, Mom aku lagi suka Radiohead apa gitu ya. Terus aku bilang, aku dan suami aku ya, wah ini tuh keluarnya pas tahun ini kita masih SMA tuh gitu. Oh gila, maksudnya tuh kayak historical gitu loh buat mereka gitu kan. Keren banget. Makanya ketika lagu kami berkumandang dan orang katanya sih ramenya di TikTok, which is aku gak main gitu ya. Ternyata ini tuh sangat membantu gitu. Itu tuh triggernya macem-macem. Ada yang si selepas kau pergi dengan goibnya itu, ya kan? Itu bener nggak sih Teh? Kalau boleh tahu itu suara gamelan itu jangan dijawab dulu. Pesan dulu. Ya. Sip, kita pilih dulu. Ini dia Third Space Signature. Halo Pras. Sehat hari ini Pras? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Coba kita pilih dulu. Apa Pras hari ini yang rekomendasi menurut Pras? Nasi, mau mie atau apa? Atau mungkin mau ayam mungkin? Boleh lah. Ayam ya kayaknya ya. Yang best sellernya bisa kita rekomendasi ayam pedas Nashville. Nashville, keren banget. Nashville itu negara mana sih Pras? Dari negara mana ya Nashville? Dari Amerika Zimbabwe ya. Zimbabwe. Siap, aku itu Ayam pedas Nashville satu. Siap. Kalau aku boleh nggak ini
karena aku kan kalau makan ayam dan sambal itu suka pengennya cacamuilan gitu ya. Cacamuilan. Jadi kayak kurang elegan ya. Elegan. Jadi hari ini mau apa? Mau Sesmanik. steak ada nggak steak? Steak ada. Nah, aku mau sirloin steak kalau gitu ya. Sirloin steaknya 1. Untuk tingkat kematangannya Well done. well done. Sausnya black pepper. Saus black pepper. Ada tambahan lagi maaf. Untuk minumnya Kak? Aku mau minum jus ya. Jus boleh. Aku pengen yang seger tapi sehat. Apa? Healthy juice berarti. Healthy Kak. juice. Oke. Aku karena baru nyanyi ya Oh, kan, oke. kemarin-kemarin, di suara masih serak. Aku mau coba apa sih namanya yang Red Tino Blossom ya. red Wortel, nanas, apel, jahe dan lemon. cincong. Wah, bener. Iya, Benar, iya, benar, oke. benar. Nah, itu aja. Oke. Sindiran pesan di sini ya. Siap. Satu ayam beras Nashville, 1 sirloin steak dengan saus black pepper, mashed potato, 1 jus strawberry mangga, sama 1 Red Tino Blossom. Oke, thank you ya. Siap. Di sini angkat buku menu. Oke, Pras terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke. Terima Siap. Terima kasih. Nah, rumors yang tadi coba Oke. Teh Manik. Bener nggak sih itu teh yang jadi perdebatan teh gini-gini ya dari zaman baheula ketika ngedengerin kaset Iya. sampai dengan sekarang di TikTok rame. Benar. Ya, jujur Li, Ah. itu sebenarnya kita juga nggak tahu. Cuman apakah itu adalah gaib atau tidak, Ya. yang pasti itu ada kebocoran lah. Oh. Ada sebuah kebocoran yang ketika ditanya Ya. si operator yang kita take vokal dan sebagainya itu juga nggak tahu gitu. Oh, di mananya gitu. Namun Yudi dalam momen-momen itu aku jujur di situ tuh menemukan dua peristiwa Dua peristiwa, oke. yang begitu menakutkan sedikit lah. Oh, oke. Ya Apa maksudnya ada itunya lah. Apa sih disebutnya apa ya? Bukan goib apa tuh? Iya, hal Goib, goib misteri, lah ya. misteri. Misteri. Heeh. Ya pokoknya ketika aku nge-take vokal di studio itu, aku menemukan suara lain selain aku, tapi ikut nyanyi. Tapi itu mah yakin pisan, bukan aku gitu. Aku merinding. tapi Asli nyanyi bareng. merinding loh tinggal itu. Tinggal. Ih, pegu aku tengok rejat, langsung lepas, aku tidak kaget. Hah. Kirain aku didobel gitu suara, Iya, tapi iya, emang iya. lain gitu. Tapi nyanyi bareng. Tapi nyanyinya nyanyi itu. Nyanyi itu. Malah sih. Atau aku jadi milu merinding lagi. Oh, tinggal itu. Terus aku langsung buka lepas itu si handphone, langsung keluar. Terus aku diem dulu gitu kan, kunaonik gitu kan si teman-teman teh. Ini ada suara aku, tapi ada suara perempuan lain gitu kan. Ya udah, akhirnya selama sampai terakhir di malam itu karena malam-malam ya. Ya. Akhirnya aku ditemenin, di sebelah ada teman aku. Oh, oke. Itu yang pertama, misteri yang pertama. Misteri yang kedua, bukan misteri gunung berapi kan? Bukan. Yang kedua itu adalah kan itu bentuknya kayak ruko. Ya. Nah, Oh, yang tempat take itu. tempat take vokal itu. Hah. Kebetulan ada temanku tiba-tiba lari ke atas terus kaget pas lihat aku gitu kan. Lah, nah Manik di sini gitu kan ya. So aku teh, "Hah, iya dari tadi juga di sini. Kenapa gitu?" Itu tadi di tangga cenah. Nik udah makan? Udah cenah. Eta mah Manik pisan jadi mangrupa aku Oh, ternyata aku oke. di atas. Jadi berpapasan mereka tapi jadi gini, ini si Taun ya. Si tahu. Si Taun, ini teman aku. Jadi berpapasan tapi dia ketemu aku gitu. Oh. Sok itu mah kan gimana ya gitu. Jadi ketika itu terjadi Ya. si suara itu dan sudahlah mau dibenerin juga nggak bisa Ya, gitu ya. kan. Ya nggak tahu tapi ternyata itu adalah masterpiece yang bikin kami lebih luas lagi manggungnya kemana-mana ke seluruh Indonesia. Oke. Kalau album, Ya. silakan. Jadi kalau album Kau Bukanlah Yang Terbaik Untuk Itu Penggalan Kisah Lama itu kan hanya sebatas kota-kota besar. Ya. Tapi kalau yang ini seluruh Indonesia. Oh iya terima Terima kasih kasih ya. seluruh Indonesia gara-gara ngomong ke eta gitu. Lain selepas kau pergi. Selepas kau pergi. Selepas kau pergi. Oke. Sip. Nah, terus udah gitu apalagi nih selain lagu itu, mungkin ada beberapa lagu yang Yudi teh suka banget sampai almarhum mama teh suka banget sama Lara Hati ya. Lara Hati. Terus yang Yudi Kenapa Pisarma mama ada. suka? Gak tahu ketika ngedenger itu tuh pasti aja. Atau nuansa jadulnya terasa kali ya. Jadi mama seperti mendengarkan masa-masa Teti Kadi mungkin. Si Gana etanya. Tati Yosepa. Oh, Bener. Grace Aduh. Moon. Siapa itu teh? Ada
Gak tahu aku juga katanya. Ada salam buat Tante Teti Kadi. Masih Ya, sehat loh, kemarin iya. ketemu loh. Masya Sehat. Allah, ya. Tante Kasih Teti tahu. Kadi. Tante Kadi ini loh, Tante Teti Kadi mengisi sedikit suara. Oh ada? Ada di album keempat. Jadi cuman kayak kita tuh punya konsep. Sorry motong dulu ya. Konsepnya tuh setiap masuk ke lagu baru Ya. itu ada 9 lagu potongan dari lagu-lagu sebelumnya. Oh, Tante Teti teaser Kadi, gitu ya? Ya teaser. Tante Teti Kadi cuman bawain Kau Bukanlah. Itu suaranya prima banget, tag-nya cuman sekali. Itu pun di-tag-in sama Mala anaknya. Oh, Kayak di record doang gitu loh. Oh gitu? Ih, Masya Allah. Gitu. Keren. Minum dulu lah ya Minum kita dulu ya. Coba ini si healthy juice teh ya. Seger asli. Aduh enak banget. Retinol gimana? Wortel, ada rasa jahenya. Yep. Apalagi ya? Nanas ada? Oh nanas. Lemon. Seger. Seger. Cocok pisan ya. Oke. Ya. Kalau itu yang almarhum mama ya, Lara Hati. Yang Yudi banget itu adalah membekas di hati. Oh ya Allah. Itu enakeun pisan teh, masterpiece. Apa karena mungkin lagi mengalami hal itu gitu ya, jadi soundtrack of life gitu ya. Gitu enak pisan gitu. Dari semua lagu yang dibawain sama Teh Manik, kira-kira yang Teh Manik, gua kalau misalnya bawain lagu ini teh, ini asa gua banget gitu. Oh. Dari semua ya. Kalau yang Patah Hati mah kayaknya udah nggak aku banget. Ya maksudnya kalau direlatein sama masa sekarang ya. Ya. Tapi pun ketika dialami pada saat itu, si Selepas Kau Pergi itu bukan buatan aku. Oh gitu. Buatan Boyan. Jadi aku gak relate sebenarnya pada saat menyanyikan lagu itu. Oh oke. Ya. Terus lagu yang lain ya mungkin Membekas di Hati itu juga sebenarnya Boyan yang bikin. Lara Hati pun Boyan. Jadi aku hanya kayak di film di sinetron itu kayak cuman acting doang. Ya. Nah, tapi Pemeran gitu ya. Tapi teman aku pernah bilang, ini hati-hati kalau bikin lagu tuh jangan patah hati mulu, ntar kealamin sih ya, gitu kan, kealaman. Lagu yang mana ini teh? Membekas di Hati. Membekas di hati? Oh itu? Oh, yang video klipnya itu. Allah. Gitu loh. Jadi sebelumnya nggak apa-apa, jadi apa-apa gitulah ya. Tapi maksudnya sebenarnya sih. Sebenarnya sih makanan datang ini. Makanannya, iya seru deh. Oke. Wow. Menarik, Nashville. Aduh harum banget nih Nashville-nya. Ya Allah terima kasih ya. Oke. Sip. Kita simpen dulu jawabannya, mendingan dicoba dulu yuk, coba. Yuk. Gimana? Kan aku pernah lihat bahwa Teh Manik pun waktu pandemi dan setelahnya itu jadi reviewer juga untuk makanan ya. Coba kita buktikan ala Manik Laluna seperti apa untuk mereview makanan-makanan dari Third Space Signature. Oke, kita coba ya. Sorry. Ya. Oke. Aku sih tapi karena gak jago masak, jadi gak punya keahlian yang ini tuh kayak rasa ininya gimana gitu enggak. Jadi aku hanya ibu-ibu biasa. Enak pisan gitu. Enak pisan. Oke, siap. Ya. Kita coba ya. Oke. Nah ini steak aku pesen itu adalah sirloin steak. Oke. Karena aku suka lemak-lemaknya, ya kan? Jadi kita coba. Let's try. Tapi ketika dipotong, itu kok langsung ya nggak langsung potong. Langsung uduh ya. Langsung. Aduh. Kumaha teh? Langsung approve ini mah. Langsung approve, aduh. Kenapa? Karena si lemaknya itu biasa kan suka susah untuk mencairkan ya. Ya. Ini mah langsung. Ini langsung. Oke, sip. Well, it's hot ya. Yes. It's good. Good. Okay. Dan lucunya dia pakai apa sih namanya garnish gitu ya. Ya. Oh iya ada benar. kembangnya, ada bunga-bunganya. Artinya apa? Buat kamu yang pengen makan spesial sama pasangan mungkin. Itu lucu. Jadi apa? Romantis gitu. Oh. Nah. Oke. Yang ini dong coba. Oke, kita coba ya. Ini adalah chicken Nashville cenah teh. Aku suka banget Nashville. Ini spicy-nya, rempah-rempahnya kerasa banget, asli. Nah, ini gurih. Bener.
Ini Pedas. Nashville biasanya kan agak pedas, benar. a little bit Benar. spicy. Benar. Ini dagingnya aku well done ya, memang selalu well done. Tapi empuk pisan ini enak banget. Benar. Juara ya. Dia kentangnya wedges, which Ya. is aku juga suka. Ya. Ini aku ada saladnya juga. Jadi walaupun makan ayam crispy gitu ya, Nashville gitu ya, tapi tetap sehat karena ada sayurannya. Biar life balance. Wis. Aku juga ini diganti, bukan biasanya ada salad gitu kan. Atau enggak ini ada bukan ini teh buncis ya. Buncis ya. Dengan butiran garlic. No. Oh. Aduh. Enak. Nambah jos atau itu mah. Ini rangu lagi ininya. Duh, rangu apa ya? Enak banget. Teh Manik, kita lanjut. Oke. Kita Sambil makan udah nih, nggak apa-apa? ngasih sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin tentunya dari netizen Oke. untuk Teh Manik. Yang pertama adalah pertanyaannya. Perkembangan musik sekarang mengharuskan berkarya lewat digital. Oke. Bagaimana beda rasanya dengan zaman dulu ketika masih ada fisik, kaset, dan CD? Bedanya apakah maksudnya bagi kami sebagai Musisi? musisi? Ya tentunya agak berbeda ya. Ya. Tapi mungkin berbedanya hanya bagian gini ya, sekarang tuh kayak kita selalu dikasih report kalau dulu penjualan sudah 1.000 kopi nih, 2.000 kopi nih, bla 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 gitu kan. Kalau sekarang ukurannya adalah by data, Ya. numbersnya memang jelas banget gitu kan. Ya gitu aja sih bentuknya. Tapi kalau secara ini mungkin karena aku juga penikmat musik, merasa masih butuh fisik sebetulnya gitu. Makanya aku sih menghadirkan lagi tape recorder di rumah, ada vinyl juga supaya aku juga menikmati lagi gitu ya. Oke. Dan kayaknya anak-anak sekarang juga back to ya itu tadi 90s. Anak aku berburu kaset gitu. Jadi dia yang nyuruh-nyuruh aku untuk ngebenerin tuh tape-nya aku kayak gitu-gitu loh. Nah, cuman intinya kalau sekarang alhamdulillah si Laluna sendiri itu mengalami 3 zaman gitu ya. Ketika dirilis secara kaset doang, lalu kaset dan CD, sampai akhirnya digital gitu kan. Begitupun rekamannya, kita sempat pita analog dulu, lalu digital, dan di proses-proses itu semua ya kami menikmatinya lah. Ketika analog susah banget, lalu digital gampil gening gitu ya. Lalu semakin dipermudah, udah nyanyinya sekali doang, ini tinggal di lalala, sampai kayak gitu yang wow, senang sekali ya jadi anak sekarang gitu. Ya tapi maksudnya ya alhamdulillah gitu. Apa ya, menjadi bagian dari semua zaman itu ternyata oke juga ya. Highlander geningannya lalu nanti ya. Itu kebayang bener estetika dia luar biasa loh. Mun rekaman itu meniraosin kieu. Kan dulu mah babarengan sama bandnya kan. Iya. Kudu brem gitu, kalau salah hiji teh ya diulang semua. Tapi disitulah kualitasnya jadi terasa. Betul. Aku jujur gara-gara kemudahan itu sedikit agak lebih lazy lah dari ini kan. Maksudnya hatar juga dibenerin lah. Kalau dulu kan kayak berusaha keras untuk nyanyi dengan baik banget gitu. Oke. Itu pertanyaan dari penyiar kita Andi Gustian. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Punya pengalaman religius nggak yang akhirnya jadi lagu? Ini pertanyaan dari Omen Kuburan. Oh oke, Pak Omen. Baik. Ada, kebetulan keluar juga di album yang sekarang baru. Bukan baru sekarang sih, enggak remastered doang. Remastered, oke. Dulu kita karena bekerja sama dengan sebuah merek hijab, dan kebetulan exclusively si CD ini dijual di store mereka. Jadi kenapa kita remaster? Karena memang jadi terbatas kan, waktu itu yang dengerin cuma yang beli kerudung gitu. Sekarang kita remaster, kita keluarkan ya secara digital. Di situ ada satu lagu. Kebetulan aku bikin itu memang sudah punya anak 2 ya waktu itu. Tapi aku punya seorang sahabat yang pada saat itu masih mencari cinta gitu. Mencari cinta di umur segitu waktu itu ya, maksudnya udah cukup inilah. Aku bikin lagunya.
Dan itu, aduh aku lupa judulnya ya. Masih. Karena banyak karya meureun ya dan Karya. banyak manggung. Itu apa namanya? Beberapa kali sih diputer di radio-radio religius gitu Yap. karena memang seperti isi dari sholat istihoroh, doa istihoroh. Oh, itu gitu. teh. Oke, oke. Nantilah aku kasih tahu ya. apa Coba judulnya. kalau ada yang bisa ngejawab boleh komen di bawah ini ya. Terus ada beberapa orang yang, oh ini ternyata lagunya tuh sangat mengena. Dan ya kalau zaman sekarang mah, Yura kayaknya bikin yang seperti itu deh. Oke, ya. Padahal kita teh waktu itu udah bikin ya, cuma momennya aja nggak Yap. pas gitu. Oke, berarti ada ya berarti Ada, ya. ada. Oke, sip. Teh Manik, kita punya tantangan buat Teh Manik. Ya, janjian challenge. Oke. Jadi akan nge-play Ya. speech satu lirik gitu ya, satu penggalan lirik. Ya. Coba dijawab ini judulnya apa, lagunya apa. Oke, Lagu aku. kita lihat bisa jadi nggak? Gitu ya. Oke. Keita maftak bisa menibus atas satu kilafku padamu kau merasa dikit. Nada hati lalu nak. Oke, sip. Selanjutnya. Dalam lubuk hatimu ku yakin kau pasti sebenarnya tak inginkan lepas dariku tahukah Selepas kau pergi. Mbak mana itu Rusia ya? Ini Rusia emang sengaja. sakit yang kurasa takkan mudah serna membekas di hati ku terluka. Iya, Mbak Arabi, Mbak. Sampai kapan ku harus bertahan melawan sidiku sendiri. Aku jadi pelupa. Tapi pasti lagu aku kan? Apa Cing? Lagi ya. Sakit yang kurasa takkan mudah serna membekas di hati. Aduh, naon judulnya nyata. Sampai kapan ku Sampai harus kapan? bertahan Membekas di hati. Yes. Sakit yang ku rasa Oh, takkan mudah sirna, Oh, iya, iya. membekas di hati ku terluka. Oke. Bridge ya. Terakhir. Kasih kau singkap tirai kabut. September ceria. Wow. Lulus. Selamat Anda menjadi vokalis Laluna. Sebaiknya aku bikin album ya. Aduh. Oke, Teh, ini Teh pengen ngobrol Teh banyak banget sama Teh. Ini kayaknya Aduh. 1 jam, 2 jam. Pokoknya mah rame kalau ngobrol sama Teh. Apa daya durasi yang harus memisahkan kita, Teh? Aduh, tapi terima kasih loh Yudi. Segini dulu aku seneng banget. Alhamdulillah, terima kasih juga Teh. Cerita aku mudah-mudahan walaupun ya cuman gitu-gitu aja lah ya. Tapi mudah-mudahan Tapi Yudi yakin sih setiap janjian nongkrong pasti ada inspirasi yang bisa diambil, Mudah-mudahan, motivasi amin. yang bisa diambil dari narasumbernya termasuk Teh Manik gitu hari Iya. ini. Hatur nuhun pisan ya. sami-sami Yudi. Semoga nanti ada kesempatan ngobrol lagi. Amin. Terima kasih banget. Sekali lagi juga terima kasih buat Third Space Signature yang luar biasa, makan enak banget. Terima kasih juga buat Sobat Nongkrong yang udah nontonin kita nih ya. Kira-kira minggu depan ataupun episode ke depan siapa ya? Tungguin aja. Teh Manik mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Nongkrong? Sobat-sobat nongkrong, terima kasih banyak sudah kesini ya. Udah mengapresiasi lagu kami dari dulu sampai sekarang, dari aku dipanggil Manik-Manik namanya aja sampai akhirnya Mbak Teh gitu ya. Dan sekarang Tante ya. Terima kasih sekali lagi. Tante akan terus menghibur kalian semua ya dari Tante-Tante Skena. Kami ucapkan terima kasih, bye-bye. Manik Laluna, the one and only. Hatur nuhun, sampai jumpa lagi Sobat Nongkrong.